Pico tuh ini yang Malaysia, cuma saya belinya bukan Malaysia. Cuma kalau menurut Pico dari tampilan buah sama tampilan daun ini J33. Berarti Mas Tura ya? Oh 33, ini yang top ini. Ya tapi kalau saya dulu belinya bukan J33 Pak. Manisnya luar biasa. Masih subur kali enggak? Enggak, grower aja. Grower aja. Grower tambah paling amino sama apa? Asam umat ya. Kalau ini pupuk irit Pak, paling 3 bulan sekali lah. Iya. 2 kilo cukup. Dosisnya kalau sama durian ini lebih rendah. Lebih rendah lah, betul. Dijual juga Pak? Buah. Jual. Yang suka banyak Pak. Jadi belum tua tuh sudah ada pesanan-pesanan itu. Nanti tua tinggal ngirim. Enak. Yang bentuknya jelek dimakan sendiri. Udah punya pasar, udah punya langganan. Kalau pasar kita sudah ada. Bahkan kalau yang pasar durian kita kurang-kurang Pak. Iya terkenal tuh. Bapak kan terkenal. Ya, kalau ini ya nambah pohon ya. Harusnya nambah lokasi, cuma Iya. cari tempatnya dari sini mahal Pak, tanah Pak. Cari yang semeter harga di bawah 200.000 susah. Wih. Keren. Jadi revisi dosis. Buatkan satu lagi rekomendasinya adalah untuk petani maju. Naikkan lagi dosisnya. Ya itu minimal itu 2 kilo sama boronya sekilo, jadi sekali masuk 3 kilo. Iya. Nah, nanti kembali lagi lah. Ya, ini biasanya kan ngambil terus Pak. Iya. Kalau punya Mas Dwi yang tahun ini ocinya rusak. Dia kan kemarin-kemarin buah terlalu banyak Pak. Iya, diforsir ya. Nah, kalau saya kan, kalau menurut saya kalau terlalu banyak, kalau punya saya kan tak buang Pak. Jadi sesuai kekuatan pohon. Misalkan saya cabang ini perkiraan saya kuat cumanya kuat 4. Ya tak kasih 4. Misalkan ada 10 ya yang 6 tak buang. Buang. Harus tega. Betul. Nah itu saya contoh kemarin yang pohon musangking agak kecil itu. Ada 2 pohon, buahnya itu 1 pohon sekitar 30-an. Waduh. Nah setelah panen nggak apa-apa Pak. Nah jelang setelah 3 bulan 4 bulan setelah panen, cabangnya banyak yang kering. Ya, cabangnya banyak yang kering. Itu efek kebanyakan buah. Ya kalau gini misalnya buahnya banyak kita pupuki kita tambahin bisa nggak? Bisa. Kan kondisi pohonnya belum mumpuni, kalau dia dipaksa buah segitu kan nggak bisa Pak. Berarti gini mas ya, kita kan pupuknya kan perlu banyak. Ya. Maksudnya kalau buah banyak kita kasih makanan yang cukup, Ya tetap nggak bisa juga. Bisa kan dia kapasitasnya kan cuma segitu. Oke. Berarti tetap harus kita perlu Iya, harus. tega. Jadi kita harus melihat, misalkan saya ukur pohon segini, ini kuatnya mungkin 40 sampai 50 butir. Nanti delalah jadi 80 butir. Ya harus buang. Kalau dipaksa jadi, ya terjadi. Nanti setelah panen, ya pohonnya sengsara. Matang lebih. Kayak punya Ika apa tuh saya yakin dia setelah panen pohonnya pasti sengsara. Ini belum. Ah, belum, Ini tapi kurang. nantinya pasti sengsara. Tapi sudah dikurangi. Pasti sengsara. Saya lihat dia postingannya buahnya terlalu banyak. Kalau menurut saya terlalu banyak. Iya. Itu menarik makanya kita mau lihat yang di sana juga nanti. Bang Iko ini. Setelah ini bagaimana? Soalnya keluar terus. Rusak depan Pak. Punya saya yang itu musangking yang buah 30 itu kan pakai pupuknya juga rusak. Walaupun kasih buahnya ya, Nah, nggak sanggup dia. jadi kapasitas pohonnya nggak sanggup. Nggak ngomong. Meskipun makanannya tercukupi, setelah panen dia sengsara. Ya sekarang udah seger, tapi kan banyak cabang yang kering. Iya. Menarik adalah montongnya nih, coba lihat. Kalau montong saya 2 tahun terakhir ini bagus. Kesengsem sama motong palu. Kalau montong palu kan pohonnya udah tua-tua Pak. Tapi banyak sudah masuk paklo juga Pak. Kalau Rusak paklo tuh juga. rusak ya. Ini maksud saya yang 1 pohon ini tak paklo tuh kan masalahnya dia memang benar-benar susah berbunga.
Iya. Kalau yang lain nggak pernah tak pakai. Iya. Jadi kalau mati ya mati bisa. Ya sudah nggak apa-apa. Daripada hidup tapi nggak mau menghasilkan kan percuma pak. Dia butuh suhu lebih panas kurasa tuh. Tapi kalau saya lihat komenan teman-teman itu memang jenis Mas Muar itu memang Angel. berbuahnya agak angel. Paling mudah berbuah itu ya montong, bawor, oci. Iya. Musangking butuh panas yang lebih panjang untuk dia berbunga. Oke. Nah, pematangannya juga lebih mudah oci. Iya. Tapi oci yang harus dosisnya benar-benar. Kalau dosisnya kurang ya nanti jadinya buahnya belang. Iya. Betul. Belang apa pucat itu kalau oci sudah belang apa warnanya pucat. Ya itu kita lihat dari foto aja udah tahu. Iya. Ya pasti nggak enak. Kalau oci yang benar-benar enak kan dia warnanya oranye Iya. dan dagingnya kan nggak kayak halus, kayak ada Keriput. ada keriputnya dikit-dikit. Itu dia matang sempurna. Kalau yang halus itu kan kadang kayak bertepung. Iya. Ya butuh penuaan pohon lah. Oci tapi gampang. Kalau oci mudah kita musangking. Musangking itu kalau cuacanya ngaco, dalam arti dia di saat panen dia jarang ada matahari. Itu juga gawat pak. Kita pupuk tercukupi pun belum tentu hasilnya bagus. Betul. Cuma agak rewel tuh musangking itu. Oci aja lah harga lebih mahal. Tapi katanya musangking itu pohon harus 10 tahun ke atas baru enak. Enggak juga. Itu angkel di Saya kemarin itu yang pas jenengan kesini itu kan pas musangkingnya gagal. Itu tak tambahi pupuk lagi. Belakangnya bagus. Oh, buah berikutnya. Ya enggak, yang belakangnya Panennya. bagus. Oh. Jadi waktu itu kan pas itu kan pas jelek. Jadi sekitar semingguan itu jelek. Nah, setelah di lebih dari seminggu itu buahnya mulai bagus kan. Berarti proses pupuknya udah mulai jalan. Oke. Apa yang buat dia enak, Pak? Apa nutrisi apa? Bukan jenis pupuk ya, menurut Bapak? K-nya, MG-nya. Kalau saya kan enggak begitu paham seperti Oke. itunya, Pak. Ya, campurannya paling yang kalau buat panen itu kan subur kali sama SOP itu tuh, Iya, Pak. kaliumnya berarti. Iya. Kaliumnya. Yang baku itu justru mendekati panen itu. Kalau pembesaran buah kan asal kita pupuknya sesuai dosis kan dia membesarnya tetap normal. Dengan catatan pohonnya sehat. Oke. Katakanlah kalau misalnya musangking berarti kan 90 hari setelah kawin lah katanya. Kalau di sini sekitar 105 sampai 110 Dari mata ketam atau kawin? dari bunga mekar. Oke, bunga mekar. Bunga mekar 100 hari katanya. Berarti yang dimaksud dengan Pak Fuan bahwa terakhir pematangan itu di berapa? 80? 90? 80-an, Pak. 80 kan? 80 sampai 90-an. Berarti bisa ngejar ya 2 bulan gitu ya. Bisa. 80 hari kan? Ya. Ngejar dia. Oke, 80 hari itu mulai masuk pupuk pematangan. pematangan. Itu penting itu. Paling penting itu. Betul. Itu pupuknya kurang ya buahnya ngaco. Nggak enak. Berarti di 80 berarti sebulan sebelum panen. Betul. Karena 40 hari kan? Ya, sebulan sebelum panen. Nah, sebulan sebelum panen kamu harus bejor. Kalau kurang ya nggak enak. Ya pupuknya sebagian ditabur, sebagian semprot. Yang semprot apa, Pak? SOP-nya Pak. Yang tabur sudah kalinya. Berkali sampai SOP juga tabur. SOP tabur. Ya. Apa kocor lalutin dulu? SOP-nya ngarutin dulu kocor. Kocor. Subur kalinya kan kita tabur. Terus siram-siram itu. MG-nya piye? Bapak terasa? Saya malah enggak tahu. Nggak pakai. Nggak pakai. Coba nanti, iya bagus bisa coba dulu. MG itu kan menambah untuk pompanya, maksudnya MG itu hijau daun. Oh, Jadi kalau ini dikasih makan, Ya. tapi kalau dapurnya kurang, piye? kalau menurut saya sih kalau pohonnya sehat nggak masalah Pak. Oke. Daun tuh nggak perlu terlalu hijau kok Pak. Iya. Jadi dugaannya bahwa
karena kita kasih bahan makanannya kalium itu, maka kalau kita menambah Mg-nya akan termasak gitu loh ceritanya. Di 10 kali mungkin Pak. Udah kurang ya? Kurang. Ya kita pakai magnesium sulfat. Ya biasa magnesium sulfat dengan SOP itu yang terakhir kita pakai. Ya sama aja. Sama semprot. Sama aja. Gabungin semprot. Main sapote juga. Buat iseng-iseng aja Pak. Kalau buahnya nggak enak. Enak ya? Nggak enak. Yang enak bibitnya Pak. Ya bibit ya, jual bibit. Kok mereka bilang enak? Kalau sama sawo biasa ya enak sawo biasa kok Pak. Kok mereka bombardir dengan enak itu ya? Ya biar bibitnya laku Pak. Iya. Kalau kita kan meskipun kadang jual bibit kan kita kalau ngomong ditanyain sama pembeli kan ngomongnya apa adanya. Wong durian kalau tidak enak aja kita nggak berani jual kok, mending buang kok. Betul. Kayak pupuknya juga nggak sebanyak berapa. Ada 5.000. Nah saya tahu anak awan dong. Usahakan kalau yang bener kan dagingnya kan kayak berminyak. Kalau luasnya sampai bisa Ya dibayangkan. kalau kira-kira cuma di bawah 5 hektar masih bisa ngatasi lah Pak. Kalau udah sampai puluhan hektar ya nggak bisa. Kita ngontrolnya gimana? Cuma percaya sama anak buah nggak bisa Pak. Makanya Bapak tiap hari izin ya. Terus tur. Ya kalau di saat pemupukan saya pasti ada. Ya. Kalau pas tidak pemupukan ya kadang nggak tinggal kemana. Ya Sekali-kali pohon itu yang penting cabangnya besar. ya. Berarti pas pertama kali nitrogen juga lah. Sabar ya. Nitrogen, kalsium. Iya, kalsium juga. Karena debat. Kan banyak yang saya lihat di tempat petani-petani itu pohonnya lumayan gede, cabangnya kecil-kecil. Gimana caranya begitu itu? Kalau bawahnya besar, atas terus. Bawahnya kecil, atasnya besar. Bawahnya yang kecil ini juga sengsara. Nggak bisa besar. Kalau saya tak potong. Betul. Oh itu ada rumusnya. Pruning itu ada rumusnya. Setuju saya. Nggak salah pruning. Nggak usah terlalu kecil lah. Atas cabangnya segini, yang bawah cabangnya selengen. Ini sudah nggak bakal bisa besar. Buah. Ini kalau saya dia berbuah jadi banyak, tak jadikan semua. Habis biar Setelah mati. panen, tak potong. Setuju. Dari beberapa petani juga diskusi juga itu. Kalau saya kan sudah mengamati lama Oh teman-teman. iyalah Pak, Ibu anu ngamati terus pohon CPI kok. Makanya belajar di sini. Makanya kau bilang yang pemupukan itu menarik. Kan dapat poin ya kan. Ah. Pertama itu kamu untukkan gini, literatur itu hanya sampai di 10 tahun. Jadi dibilang umur 10 tahun dari pemupukannya dia nggak tahu lagi lebih daripada 10 tahun berapa. Ya Jadi- sesuaikan pohon, Pak. Iya betul. Satu sesuaikan pohon, yang kedua sesuaikan jumlah buah. Semakin banyak buahnya ya dosisnya semakin nambah. Jadi pemupukanmu itu 8 tahun, itu kau pegang itu 8 kilo minimal untuk pertumbuhan vegetatifnya. Nah baru pengisiannya kau tambah lagi. Nah, pengisiannya ya minimal itu tadi 12 kilo tadi. Minimal itu loh. Untuk pengisiannya. Kalau cuma sekilo ya pasti gagal, Pak. Apalagi mungkin berhasil kalau pas panen cuacanya gini. Kalau pas panen cuacanya ada hujan, mesti ngaco. itu utamanya. Iya. Kayak yang nanam musangking apa-apa, tapi yang nggak tahu perawatnya ya. Di Thailand Saya mau saking tahun musim kemarin itu 80% berhasil. Yang musim sebelumnya sekitar 40%-an aja yang berhasil, yang 60% gagal. Karena ya kita kurang pupuk.
Dan cuaca itu juga pengaruh, Pak. Semakin dia curah hujannya tinggi, kita ngasih pupuknya harus semakin sering. Kan otomatis kan yang larut kan banyak. Iya. Betul. Jadi harus tambah. Begitu kira-kira kita habis mupuk seminggu, diajar hujan lebat, Mupuk lagi. ya kita mupuk lagi, mau ndak mau. Betul. Kalau ndak ditambah ya banyak ngaconya. Dia kasih 12 kilo ya, saya bilang pertemuan 7 tahun lah. Mungkin harus dikurangi yang di vegetasi ya 7-8 kilo baru buah-buahan berdibur lah. Itu mungkin bisa. Ya. Pohonnya agak jegang, Pak. Agak gitu. Oh. Mungkin AC-nya tinggi juga. Jadi intinya adalah pembuahan baru dur. Ya. Gitu, Pak. Ya kuncinya waktu pembuahan kan nggak boleh kurang nutrisi toh, Pak. Iya. Waktu pembesaran buah begitu dia kurang nutrisi ya buahnya bantet toh, Pak. Bantet. Nggak bisa gede toh, Pak. Makanya kan banyak yang Banjarnegara tuh bawor ukurannya cuma 2 kilo, kadang sekilo punjul berapa, itu kan dia pembesarannya nggak bisa. Bawor itu kan harusnya kan paling nggak 3 kiloan lah. Karena ini pengalaman, karena ini luar biasa. Karena beliau mengamati langsung pohon siti ini. Jadi detail itu bisa dapat. Dia jangan pupuknya itu sedikit. Waktu pengisian buah, rekomendasi umum kita kan nggak banyak, Pak. Ternyata dari pengakuan beliau yang sudah pengalaman, pengisian buah itu yang dur. Ya dur, kalau nggak dur ya nggak bisa, Pak. Kuncinya kan ya itu, habis mekar itu sudah pendel segini-segini ini ya itu pupuk sudah ajar terus. Masuk sekitar 3 kali terus pematangan. Minimal itu 12 kilo tuh. Ya minimal. Pengisian buah ya. Ya waktu petil itu sampai panen. Ya 9 kilo lah. Pengisian buah 9 kilo, pematangan 3 kilo. Wih, itu 12 kilo. Coba lihat. Tapi kalau buah siti ya jangan banyak-banyak dong. Kalau buah siti nggak usah pupuk tuh, Pak. Kalau buahnya cuma 1-2. Kalau saya yang buahnya cuma 1-2 enggak tanpa pupuk, Pak. Tak biarin. Oh ya enggak mungkin tak jual. Dipupuk juga rugi, Pak. Betul. Nah itu yang penting. Jadi kapan petani tahu berhenti? Kapan tahu maju? Ya minimal buah paling enggak di atas 5 lah, kita tetap pupuk nggak apa-apa. Kalau buahnya cuma 1-2 ngapain dipupuk, Pak? Nah itu yang penting. Kapan majunya? Nah gitu. Kasih. Ya sama pembentukan cabang itu juga penting, Pak. Bilang rajin, Bapak rajin kali. Makanya orang punya 10 hektar itu piye juga. Wah, ngerawatnya puyeng tuh, Pak. Ya itu kalau mau dipupuk bener. Ya itu mau habis duit berapa tuh, Pak? Iya tuh, Pak. Satu pohon itu berarti dengan semua ya, tenaga kerja. Oh, itu enggak dihitung misalkan. Tenaga kerja enggak dihitung. Enggak apa-apa, hitung lah kira-kira. Harus punya uang berapa satu pohon? Umur berapa tahun? Ya sekitar Pokoknya dibilang 500.000 pohon pupuknya, taruhlah 1 juta. ya. Ya kan? Tenaga kerjanya dengan perawatan, dengan lain-lain obat-obatan, woi. Ya kira-kira sejutaan lah. 1 juta ya? Ya sejutaan kalau pakai yang Merauke kira-kira 1 juta. Obat-obatan kan juga kita nyemprotnya rutin, Pak. Iya lah. Awal daun nggak ada, hebat. Ya kalau rutin ya pasti nggak ada, Pak. Padahal di Banyumas sana udah jadi endemi. Awal daun. Awal daun tuh ngobatinya sebetulnya mudah. Jangan apa, Pak? Kalau saya pakai fungi yang tembaga, tak kasih dosis agak tinggi. Tapi biasanya gini, pohon yang udah kena ya, kita begitu semprot itu kalau pengobatan tuh bisa seminggu 2-3 kali. Oke, betul. Nah itu begitu dia sembuh tuh biasanya daun rontok semua. Oke. Nanti dia keluar Flashing lagi. daun baru. Terus cabang yang kering-kering itu potong semua. Iya. Kalau ada yang tertinggal itu kadang masih bisa nular. Masih nular. Nah, kalau kon kanker batang, iya. Akar batang yang dikorek Iya, bersih, korek, Pak. kasih apa? Antrakol. Oles, antrakol. Antrakol dibikin kayak Pasta. pasta itu ya. Oles. Ya.
kerok sampai bersih. Iya. Jadi setelah dioles sehari itu bekas olesannya udah kering. Kalau masih ada keluar air itu berarti belum tuntas, harus dikorek lagi. Dikoreknya pakai apa, Pak? Pakai tatah kayu, Pak. Golok. Pakai pakai peso bisa, kalau dalam kan pakai tatah, lebih Iya. gampang pakai tatah kayu itu. Pukul Kalau di Tarsus bilang metalaksil, Pak. Tanya, Pak. belum lah. Kalau untuk membunuh Phytophthora itu cuma pilihannya metalaksil. Kalau belum parah itu korek gitu aja sembuh, Pak. Kalau yang di akar, piye? Wah, kalau akar saya ngatasinya Hah? belum bisa, Pak. Sama yang gawat itu penggerek batang yang Oh, iya. kumbang Phytophthora itu lah, yang kecil-kecil itu, Pak. Itu yang pohon kecil. saya kan tahun kemarin kan mati 2, Pak. Iya, yang kecil yang tak ditakuti nggak kelihatan. Jadi keluar kayak serutan, Betul. tapi bukan kayak penggerek yang besar loh, Pak. Iya. Kalau penggerek yang besar kan kita cuma pakai insek, direndam kapas, Kapasnya sumpel disumpel. aja, ya itu udah mati. Nggak perlu dikorek-korek, congkal-congkal nggak perlu. Kapas, masukin insek, sumpel. Disumpel ya. Ah, kalau yang Kecil kecil itu, tuh. wah itu susah. Sama. Kita juga di Riau banyak. Saya kemarin nyoba pakai lem kayu. Lem kayu tak campur air sedikit, tak campuri insek. Sembuh tuh, Pak. Biasanya Jadi kita kan- pakai yang di Mehipo dulu. Kan kulit kupas dulu. Nah, habis kulit dikupas yang dikena itu langsung dikasih lem itu. Lemnya kan nanti dia kan masuk ke lubang-lubang itu. Oke. Nah, otomatis setelah kering kan dia kan mengeras. Nah, ularnya kan di dalam mati. Kalau dulu tak congkel, tak kasih insek. Habis congkel kasih insek pindah sini. Congkel kasih insek pindah tempat lain. O-nya mati. Kalau kemarin enggak tak congkel, tak kasih lem aja. Ya kerok sedikit, kerok tipis, kasih lem. Sembuh. Cari yang sistemik kalau kita di Mehipo suntik ke dalam. Kalau itu suntik nggak bisa, Pak, yang lubang Yang kecil, kecil. Pak. Lubangnya aja nggak kelihatan kok, Pak. Kelihatan Ya, itu yang membunuh malah itu, malah. Kalau yang gede malah nggak membunuh. itu harus dicari tuh. Jadi biasanya tanda-tanda itu kalau pohon kena itu tiba-tiba ada satu ranting yang kering. Nah, kita harus cek itu urutan itu kira-kira ada bekas rutan apa enggak. Itu kalau belum merembet di batang utama ya tinggal potong selesai. Kalau udah merembet di batang utama ya yang puyeng itu, Pak. Iya, yang berkebun durian harus siapkan dana, itu yang penting. Ya, Kemudian mengamati, ya, mencoba merespon responnya, mupuk ya harus ada responnya, ngobat ya harus ada responnya, harus dicek terus. harus dicek terus, harus rajin, ya.